Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat-sehat semua ya. Baiklah, hari ini kita akan kembali mempelajari IPA pada tema 2, subtema 2 dan 3 dengan materi adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kamu pahami dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.4, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, Ananda diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Yang kedua, Ananda diharapkan mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, Ananda diharapkan mampu menyebutkan manfaat hewan terkait habitatnya. Allah menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali pada hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan sebutan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan ditujukan agar hewan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kita sudah pelajari kemarin bahwa adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau habitatnya. Tujuan hewan beradaptasi yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua untuk memudahkan mencari makan, dan yang ketiga untuk melindungi diri dari predator lainnya. Ikan, cicak, dan bebek memiliki kehidupan yang berbeda dengan kita. Ikan bisa hidup di dalam air, cicak bisa berjalan di dinding, dan bebek bisa di darat tapi dia juga bisa lama berenang di air. Kenapa ya? Nah, semua itu terjadi karena Allah memberikan keistimewaan pada mereka. Ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk menempel di dinding. Dan bebek, Allah memberikan selaput pada kakinya agar dia dapat berenang di air. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sarah Benson, hiena adalah hewan terpintar karena hewan tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Hiena dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup yang masuk ke wilayahnya dan memperkirakan berapa rekanan yang harus hadir untuk mengusirnya. Nah, hewan-hewan yang telah kita pelajari tadi adalah contoh bagaimana cara hewan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Perlu kamu ketahui, ada 3 cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, cara beradaptasi morfologi, yaitu cara beradaptasi berdasarkan bentuk tubuh. Nah, biasanya ini terdapat pada bentuk mulut serangga, bentuk paruh, serta cakar unggas. Ya, kita pelajari yang pertama, adaptasi morfologi tipe mulut. Serangga memiliki tubuh atau tipe mulut yang sesuai dengan jenis makanannya. Maka tidak heran jika serangga memiliki tipe mulut yang berbeda-beda. Penyesuaian ini merupakan bentuk adaptasi serangga. Tipe mulut yang pertama yaitu tipe penggigit dan pengunyah. Ya, tipe mulut penggigit dan pengunyah memiliki rahak atas dan rahak bawah yang kuat, sehingga memungkinkan serangga untuk menggigit makanannya. Contohnya terdapat pada belalang dan juga jangkrik. Yang kedua, tipe mulut penghisap. Tipe mulut penghisap, nektar atau madu, memiliki bagian yang berbentuk seperti tabung. Nah, bagian yang berbentuk seperti tabung ini dapat memanjang atau menggulung yang disebut juga sebagai proboscis. Proboscis digunakan untuk menghisap madu atau nektar. Contohnya terdapat pada kupu-kupu atau lebah. Tipe penjilat.
Ya, serangga dengan bentuk mulut ini memiliki bagian khusus yang bentuknya seperti penghisap atau yang disebut juga sebagai labellum. Nah, selain itu, serangga dalam bentuk mulut ini memiliki lidah yang panjang yang digunakan untuk menjilat makanannya. Nah, biasanya terdapat pada lalat, ya. Nah, yang terakhir, tipe penusuk dan penghisap. Nah, tipe mulut ini memiliki bagian yang berfungsi untuk menusuk dan menghisap cairan makanannya. Serangga pada bentuk mulut ini memiliki rahang yang runcing dan panjang, contohnya seperti pada nyamuk. Adaptasi morfologi pada paruh. Bentuk paruh pada burung sesuai dengan jenis makanannya. Kamu lihat gambar yang pertama, elang pemakan daging. Ya, burung elang memiliki paruh yang tajam dan kuat. Bagian ujungnya agak membengkok ke bawah sehingga mampu mencabik-cabik lawannya, ya. Mencabik-cabik daging lawannya. Yang kedua, burung pelikan pemakan ikan. Nah, burung ini memiliki paruh yang panjang dan kuat, juga memiliki kantung di bagian bawahnya, ya, untuk dapat menyimpan mangsanya atau ikan-ikan. Bentuk paruh pada bebek, ya. Bebek memiliki paruh yang lebar, pipi, panjang, dan bentuknya seperti sudut. Nah, ini gunanya agar bebek bisa mencari makanan di lumpur, ya. Kemudian bentuk paruh pada burung pelatuk atau burung-burung hewan pemakan serangga, ya. Bentuknya runcing, agak panjang dan juga kecil. Bentuk paruh pada burung pemakan biji seperti burung pipit, ya, dia memiliki paruh yang kecil dan pendek namun mampu membuka cangkang-cangkang biji. Nah, pada yang terakhir, bentuk paruh pada burung penghisap madu, contohnya burung kalbiri, ya, burung kalibri. Burung kalibri memiliki paruh yang panjang dan runcing agar mudah menghisap nektar. Adaptasi morfologi bentuk kaki. Perhatikan di gambar ada kaki burung raja wali, elang, ayam, bebek, dan burung pelatuk. Nah, seperti yang kamu ketahui, raja wali dan elang merupakan hewan pemakan daging. Ya, mereka selalu mencengkram mangsanya. Mereka berburu mangsanya, terus mangsanya dicengkram. Perhatikan bentuk kakinya yang kokoh dan kuat, ya, dengan kuku-kuku yang tajam dan panjang dan bentuk jarinya yang agak melengkung. Kemudian bentuk kaki pada ayam, ya, bentuk kaki pada ayam ini dibuat sedemikian rupa karena hobinya ayam atau ayam itu suka sekali mengais-ngais tanah untuk mencari makan. Nah, bentuk kaki pada bebek, ya, dia memiliki selaput yang digunakan bebek untuk berenang. Nah, kemudian bentuk kaki pada burung pelatuk, ya, digunakan untuk bertengger di pohon. Seperti yang kita pelajari tadi, kalau burung pelatuk itu senang sekali memakan serangga-serangga pada pohon. Bentuk adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, di mana proses adaptasi ini menjadi salah satu penyesuaian diri yang sulit diidentifikasi karena prosesnya terjadi di dalam tubuh. Contohnya seperti unta. Unta beradaptasi dengan cara menggunakan punduknya untuk menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Nah, air dalam jumlah yang banyak pada punduk unta ini digunakan untuk keperluan di daerah gurun atau di daerah minim air. Makanya unta kuat tidak minum dalam jangka waktu berbulan-bulan. Ya, contoh yang kedua yaitu beruang kutub. Bentuk adaptasi morfologi pada beruang kutub. Beruang melakukan hibernasi atau periode tidur dalam jangka waktu yang panjang. Nah, aktivitas beruang ini membuat metabolisme tubuh mereka turun secara drastis. Tujuannya untuk menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin ketika makanan menjadi langka. Bentuk adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku, di mana perilaku hewan yang dilakukan untuk menyesuaikan diri atau bertahan hidup. Kita ambil contohnya yang pertama adalah belalang.
belalang hinggap di daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Ini disebut juga sebagai kamuflase. Yang kedua, cicak. Cicak atau kadal yang dapat melepaskan ekornya sebagai bentuk bertahan diri. Ya, ketika dia terancam oleh musuhnya, maka cicak akan melepaskan ekornya. Ini disebut sebagai autotami. Nah, yang ketiga, terenggiling. Ya, dia melakukan penyesuaian diri dengan menggulung tubuhnya membentuk spiral. Yang keempat, di sini ada bunglon. Bunglon memiliki kemampuan meniru yang memungkinkan mereka mengubah warna kulit mereka sesuai dengan lingkungannya, yang disebut sebagai mimikri. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya, yang pertama, untuk menghasilkan bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan sebagai bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang, hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol, dan kulit sapi atau kulit kerbau sebagai bahan pembuat jaket. Yang ketiga, manfaat hewan bagi manusia adalah untuk menghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kulit kerbau dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat wayang kulit. Alhamdulillah, demikian penyampaian materi hari ini. Untuk tugasnya yaitu penilaian KI 4 atau penilaian keterampilan. Kalian dapat mencari informasi mengenai hewan maupun tumbuhan melalui internet atau melalui Google, melalui majalah ataupun buku-buku lainnya. Kemudian tuliskan ciri-ciri khusus hewan ataupun tumbuhan tersebut, ciri-ciri habitatnya, cara hewan atau tumbuhan tersebut beradaptasi atau melindungi diri, dan manfaat hewan atau tumbuhan tersebut bagi manusia maupun lingkungannya. Kerjakan pada aplikasi Google, pada aplikasi Word ataupun PDF, dikumpulkan paling lambat jam 9 malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.